Berikut adalah abstrak dari penelitian ini. Leishmaniasis merupakan penyakit yang sering ditemukan di wilayah tropis. Untuk lebih tepatnya mungkin lebih banyak berada di wilayah benua Amerika Selatan atau bisa dispesifikkan di negara Brazil. Penyakit ini disebabkan oleh parasit dari genus Leishmania, yang terdapat dua tipe, yaitu tipe tegumentari atau biasa disebut TL dan fisikal yang biasa disebut sebagai FL. Menurut WHO, pendeteksian secara dini yang digunakan dapat mampu untuk menangani penyakit tersebut. Gambar penyakit leishmaniasis tersebut juga dapat dilihat pada gambar di kiri presentasi. Sesuai dengan harapan WHO, kita harus mampu untuk menangani penyakit tersebut dengan mengembangkan inovasi alat diagnostik leishmaniasis. Nah, dengan berkembangnya teknik serologis dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, kita bisa menggunakan 3 metode yang kita hari ini akan lakukan analisis. Yaitu metode pertama dengan menggunakan HSP 83.1, metode kedua dengan menggunakan LIHYPA atau LIHYPA, dan metode ketiga kita menggunakan B-cell epitope atau biasa disebut PHB. Selanjutnya adalah metode. Secara keseluruhan, ketiga paper memiliki metode yang sama, yaitu pengumpulan serum manusia dan anjing, prediksi epitope sel B secara in silico, pembuatan antigen, cloning, ekspresi protein dan purifikasi protein, dan yang terakhir adalah ELISA. Walaupun demikian, tetap ada perbedaan dari tiga paper tersebut, di mana pada paper pertama untuk sampel itu mengambil penyakit TL, tegumentary leishmania, lalu VL, visceral leishmania, dan CVL, canine visceral leishmania. Sedangkan buat dua paper terakhir itu hanya mengambil TL dan CVL, namun buat paper terakhir mengambil CVL dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu CVLA atau asimptomatik dan CVLS atau simptomatik. Selanjutnya pada prediksi epitope juga terdapat perbedaan. Paper pertama itu hanya memprediksi epitope linear, sedangkan paper kedua memprediksi epitope linear dan konformasional, dan paper terakhir membahas epitope konformasional saja. Untuk pembuatan antigen, paper pertama menggunakan parasit Leishmania brasiliensis, sedangkan paper kedua dan ketiga menggunakan parasit L. brasiliensis dan L. infantum. Untuk protein yang dikloning, diekspresikan, dan dipurifikasi juga berbeda. Paper pertama menggunakan HSP 83.1, paper kedua menggunakan LI-HIP-A, dan paper ketiga menggunakan PHB. Untuk ELISA juga dilakukan pada panjang gelombang yang berbeda, 450 untuk paper pertama dan 492 nanometer untuk paper kedua dan ketiga. Saya Azalia di sini akan menjelaskan mengenai hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Souza et al. Dengan protein HSP 83,1. Nah, yang pertama itu didapatkan hasil perbedaan dan prediksi dari epitope sel B di dalam protein L. brasiliensis HSP 83,1 dan ortolognya. Di sini kotak kuning memprediksi epitope sel B dan kotak abu-abu itu memprediksi region tak beraturan. Lalu hasil yang kedua didapatkan identitas epitope linear sel B di dalam LBRM 33,0340 dengan protein HSP 83,1 di Leishmania brasiliensis dan ortolognya. Bisa dilihat persamaan identitas dengan LBRM itu paling besar didapatkan dari Leishmania infantum. Lalu untuk persamaan identitas dengan peptida 123 juga paling besar didapatkan dari Leishmania infantum. Selanjutnya didapatkan hasil diagnosis TL atau tegumentary leishmaniasis pada pengujian ELISA menggunakan RASP 83,1, peptida 1, 2, dan 3, dan SLBA. Dan untuk sensitivitas, spesifitas, PPV, NPV, AUC, dan AC pada diagnosis ini paling besar didapatkan di RASP 83,1. Selanjutnya, untuk diagnosis VL atau visceral leishmaniasis pada pengujian ELISA yang menggunakan RASP 83,1, peptida 1, 2, dan 3, dan SLBA, didapatkan sensitivitas total terbesar itu ada pada peptida 3, spesifitas total terbesar itu didapatkan di RASP 83,1, untuk PPV maksimum itu paling besar didapatkan di RHSP 83,1, untuk NPV itu paling besar didapatkan di peptida 3, dan untuk AUC didapatkan paling besar di peptida 3 juga, lalu untuk AC didapatkan paling besar di peptida 3 juga. Dan terakhir itu hasil diagnosis VCL atau canine VL pada pengujian ELISA yang menggunakan RASP 83,1, peptida 1, 2, 3, dan SLBA didapatkan sensitivitas total terbesar itu pada KIT EIE
LVC, lalu untuk spesifitas total itu paling besar didapatkan di RASP83,1, peptida 1, peptida 2, dan peptida 3. Untuk PPV maksimum itu didapatkan di peptida 3. Lalu untuk NPV paling besar itu didapatkan di KIT ELVC. Lalu untuk AUC, nilai AUC itu paling besar di peptida 3. Dan untuk nilai AC terbesar itu ada di peptida 3. Kemudian RLI-HPA untuk serum manusia, AUC adalah 1,88, sensitivitas adalah 160,0, spesifitas adalah 98,2, tetap PWW adalah 98,3, dan HPV adalah 169,2 naik tinggi. Kemudian untuk serum kanin, RLI-HYPH itu AUC-nya 1 dengan sensitivitas yang paling naik tinggi 144,4, spesifitas naik rendah 99,0, PPV-nya itu 97,8, dan MPV-nya naik tinggi juga 100. Kemudian untuk L-prohibitin peptide dan asal BA, untuk sensitivitas itu tetap sama, prohibitin dan peptide, dan spesifitasnya itu lebih tinggi di peptide, PPV dan MPV juga lebih tinggi di peptide. Berbeda dengan kanin, dengan prohibitin menempati nilai tertinggi untuk sensitivitas, spesifitas, dan NPV, tapi untuk peptide memiliki nilai tertinggi untuk PPV. Dalam pengendalian penyakit, tes gold standard diperlukan untuk menentukan langkah strategis yang efektif. Pada leishmaniasis, tes serologis berperan penting dalam diagnosis, namun belum tersedia tes yang efisien. Diagnosis CVL atau Canine Visceral Leishmaniasis dan TL atau Tegumentary Leishmaniasis kompleks dan sulit. Pada CVL, tes serologis mungkin tidak bisa membedakan antara anjing yang divaksinasi simptomatik dan alami, atau infeksi anjing lainnya. Kemudian adanya kemungkinan negatif palsu. Pada TL, tes serologis bukanlah prosedur rutin karena kurangnya antigen dengan potensi untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan tes serologis yang lebih sensitif dan spesifik. Penggunaan protein rekombinan dan peptida sintetik untuk diagnosis leishmaniasis merupakan hal yang menjanjikan karena menyediakan reproducibility sebagai hasil dari stabilitas molekul dan tidak bergantung pada pemrosesan parasit hidup sebagai antigen mentah. Ada beberapa metode yang telah diusulkan untuk mendeteksi tegumentary dan visceral leishmaniasis berbasis imunodiagnosis dengan menggunakan pendekatan bioinformatik, yaitu dengan protein target HSP83.1, LI-HIP-A, dan PHB. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Jadi untuk protein HSP83.1 ini yang disebut juga dengan rekombinan heat shock protein 83.1 dan epitop yang dipetakan pada urutannya mungkin berada di antara molekul target yang dapat digunakan dalam uji imunodiagnostik. Nah, ini dikonfirmasi oleh sensitivitas tinggi untuk mendiagnosis infeksi leishmania. Spesifisitas yang tinggi untuk membedakan antara infeksi manusia dan anjing lainnya, dan tingkat persetujuan yang tinggi dengan teknik parasitologi untuk diagnosis leishmaniasis. Lalu untuk protein LI-HIP-A-nya atau yang disebut juga dengan rekombinan antigen, di sini kehadiran antibodi membantu dalam mengenali bahwa rekombinan antigen ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa molekul ini diekspresikan oleh parasit pada inang vertebrata selama penyakit aktif. Nah, selain itu, rekombinan antigen ini menyajikan konservasi urutan tinggi di Leishmania SPP yang berbeda, yang mampu menyebabkan leishmaniasis viscerotropik dan cutaneotropik, sehingga memungkinkan untuk digunakan untuk diagnosis leishmaniasis tegumentary dan visceral. ELISA menggunakan antigen terlarut dari promastigotes untuk diagnosis serologis yang menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi individu yang terinfeksi leishmania. Terlepas dari temuan ini, penggunaan antigen ini masih merupakan kendala yang relevan karena umum untuk mengamati sejumlah besar reaksi false positif pada individu yang terinfeksi trypanosomatid lain karena berbagi beberapa epitop umum yang digunakan dalam tes imunofluoresensi atau ELISA yang peka dengan antigen kasar. Protein PHB sangat terkonservasi di antara leishmania SPP yang berbeda, dengan kesamaan lebih tinggi dari 98%. Protein ini juga memiliki kemiripan yang rendah dengan organisme lain. Konservasi protein di antara spesies leishmania yang berbeda digambarkan sebagai strategi yang menarik untuk pengembangan uji serologis, karena antigen ini dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai bentuk klinis leishmaniasis. Protein PHB digambarkan sebagai mediator penting dalam interaksi inang parasit. Protein ini juga memiliki peran penting dalam patogenesis dan mampu menginduksi respon humoral yang kuat pada pasien dengan visceral leishmaniasis. Selain itu, antigenisitas protein ini sudah dikonfirmasi dalam uji serologi menggunakan serum manusia dan anjing yang terinfeksi oleh L. infantum. Oleh karena itu, protein ini memiliki potensi sebagai penanda diagnosis pada tes serologis untuk diagnosis leishmaniasis. Penelitian dari Rodriguez et al. Menunjukkan bahwa penggunaan protein rekombinan PHB dan peptida sintetik meningkatkan sensibilitas dan spesifitas immunoassay bila dibandingkan dengan antigen kasar. Berikutnya adalah kesimpulan.
Kesimpulannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa RHSP83.1 dan epitop yang dipetakan pada urutannya mungkin berada pada molekul target yang dapat digunakan dalam uji imunodiagnostik. Hal ini dikonfirmasi oleh sensitivitas yang tinggi untuk mendiagnosis infeksi Leishmania, sensitivitas yang tinggi untuk membedakan antara infeksi manusia dan anjing lainnya, dan tingkat persetujuan yang tinggi dengan teknik parasitologi untuk diagnosis Leishmaniasis. Untuk penelitian dan peran LY-HYPA, data penelitiannya dapat diambil sebagai bukti konsep kapasitas antigen diagnostik untuk mendeteksi secara serologis anjing dan manusia yang mengembangkan Leishmaniasis, dan juga dapat berfungsi sebagai referensi untuk pengujian serologis di masa mendatang, serta penggunaan protein PHB dan peptida sintesis yang meningkatkan sensibilitas dan sensitivitas imunisasi bila dibandingkan dengan antigen kasar. Penelitian ini memberi harapan akan pendekatan RHSP83.1 sebagai peran di diagnosis TL, VL, dan CVL, dan untuk memantau penyembuhan pasca terapi TL dan VL. Kemungkinan penggunaan RLI-HYPA sebagai penanda diagnosis leishmaniasis serta RPHB dan strategi ELISA sebagai peptida sintesis mungkin berguna untuk pengembangan serodiagnosis yang sensitif dan sangat spesifik untuk TL, CVL, atau penyakit parasit lainnya. Pertanyaan dari Felicia dari kelompok 6, dia menanyakan tentang metode gas yang menggunakan 3 algoritma yang berbeda. Bisa dijelaskan perbedaan dari 3 algoritma tersebut dan cara kerjanya? Nah, berdasarkan paper yang kami review atau analisis, kita melihat bahwa metode gas ini menggunakan 3 algoritma dengan model yang berbeda-beda, yaitu pada Epitopia dia menggunakan model naive Bayes, ABCPRED dia menggunakan model neural network, dan pada M ini dia menggunakan model komparasi antara dua surface vector sequence, sehingga dia bisa menciptakan probabilitas. Nah, cara kerjanya itu tergantung dari model tersebut, dengan input akan dimasukkan ke model tersebut, sehingga bisa saja output yang dihasilkan itu berbeda dengan antar model, bisa saja beda, bisa saja sama antar model. Nah, tapi berdasarkan studi literatur yang kita baca juga, diketahui bahwa Epitopia lebih unggul dibandingkan model-model algoritma sebelumnya, sehingga mungkin saja Epitopia akan lebih tepat untuk digunakan. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin saja neural network bisa digunakan untuk aplikasi ini. Namun ABCPRED belum mengembangkannya lagi, sehingga kita masih saat ini untuk yang paling unggul ada di Epitopia. Pertanyaan dari Nadia, kelompok 2. Apakah anjing yang terkena leishmaniasis dapat menularkan secara langsung ke manusia? Jawabannya, untuk saat ini belum ada penularan leishmaniasis secara langsung dari anjing ke manusia. Parasit leishmania ditransmisikan ke manusia melalui gigitan lalat pasir yang terinfeksi. Misalnya, lalat pasir yang terinfeksi setelah menggigit anjing yang terkena leishmaniasis. Nah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Nagisa kelompok 3, yaitu alasan untuk pemilihan protein target tersebut. Nah, yang pertama ada HSP831. Ini karena ketika mengidentifikasi epitop spesifik yang diturunkan dari HSP831 yang menunjukkan kriteria tinggi untuk diagnosis TL manusia, VL manusia dan anjing, dan semua klinis TL, VL, dan CVL. Lalu untuk LI-HIPA itu mampu mengenali semua serum anjing tanpa gejala, juga menunjukkan kemampuannya untuk mendeteksi kelas penting hewan yang terinfeksi. Lalu untuk PHB ini terbukti memiliki peran penting dalam patogenesis dan mampu menginduksi respon humoral yang kuat pada pasien dengan VL. Selain itu, antigenisitas protein ini sudah dikonfirmasi dalam uji serologi menggunakan serum manusia dan anjing yang terinfeksi oleh L. infantum. Pertanyaan selanjutnya mengenai infeksi parasit yang dapat menghambat deteksi leishmaniasis akibat reaksi silang yang dihasilkan adalah infeksi dari parasit T. cruzi atau Trypanosoma cruzi, di mana pada salah satu studi yang dilakukan itu digunakan anjing yang terinfeksi oleh T. cruzi, namun secara parasitologi itu negatif leishmania untuk menguji kemungkinan adanya reaksi silang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Bu Ima, metode apa yang paling direkomendasikan untuk mendeteksi leishmaniasis dan mengapa? Nah, jawabannya itu berdasarkan data sensitivitas dan spesifitas. Metode yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Carvalho et al. Dengan menggunakan RLI-HYPA dengan tingkat sensitivitas 100% dan spesifitas 98,2% untuk TL, lalu 100% dan 99% untuk CVL. Nah, hal ini itu sangat luar biasa, dan untuk peringkat kedua dan ketiga itu disusul oleh Souza dan Rodriguez. Namun berdasarkan banyaknya data, penelitian Souza et al. Ini perlu diberi penghargaan khusus ya, mengingat data yang paling banyak dan mungkin untuk menunjukkan tingkat akurasi data yang lebih tinggi dibanding kedua penelitian yang lain.
Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Bu Ima, yaitu respon imun kita terhadap infeksi leishmaniasis. Nah, respon imun kita sendiri akan ada dua respon, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Yang untuk innate immunity bisa dilihat dari gambar A, di situ neutrofil akan melepaskan net S untuk membunuh netosis. Nah, neutrofil juga akan mengaktifkan penginduksian makrofag dengan ROS. Lalu untuk gambar B, itu neutrofil akan merekrut sel dendritik atau DC ke tempat infeksi dengan memproduksi ligan CCL3. Lalu setelah mati oleh apoptosis di kulit, neutrofil akan menekan aktivasi dari DC dan makrofag. Nah, untuk gambar C itu bisa dilihat monosit akan direkrut dari darah ke leishmania dengan CCR2. Nah, dari situ berbeda dengan neutrofil, monosit itu lebih efisien dalam membunuh parasit leishmania dan memproduksi ROS. Nah, di sini monosit juga berdiferensiasi menjadi DC lalu bermigrasi ke kelenjar getah bening yang mengakibatkan diferensiasi dari TH1 dengan memproduksi IL-12. Nah, selanjutnya untuk adaptive immunity. Yang pertama itu DC atau dendritic cell itu akan memulai respon imun spesifik terhadap leishmaniasis dengan sumber utamanya yaitu IL-12. Nah, beberapa DC yang menjadi salty itu berasal dari kelenjar getah bening, tapi sebagian besar itu berasal dari monosit inflamasi. Nah, selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi DC turunan monosit yang bermigrasi ke drainase kelenjar getah bening DLN44. Nah, sebelum pengembangan dari salty H1, interferon gamma akan diproduksi oleh natural killer di dalam DLN45. Lalu TGF-beta akan mengatur respons dari sel NK dengan mengurangi produksi dari interferon 47. Sel TCD8+ itu memiliki dua peran, yaitu di lymph node dan di kulit. Di lymph node itu selama primering sel TH1, sel TCD8 itu akan menghasilkan interferon gamma di kelenjar getah bening yang akan mengaktifkan sel dendritik, di mana di sini menghasilkan IL-12 yang akan diperlukan untuk diferensiasi dari TH1 sendiri. Nah, untuk di kulit itu akan terdapat limfosita sitotoksik, di mana sel TCD8+ itu akan mengenali sinyal transkrip awal dari RAS1 gamma. Nah, sel TCD8+ ini akan mengenali antigen leishmania dan meningkatkan sitotoksisitas yang akan dimediasi oleh granula di kulit dan menginduksi kematian sel target. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami mohon maaf, terima kasih.